Assalamualaikum, halo semua. Nama saya Emal Farizi. Dan kali ini saya dan teman-teman saya bakal ngejelasin berbagai macam jenis radio. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu radio. Radio itu adalah alat komunikasi yang sampai saat ini eksistensinya masih tetap terjaga. Buktinya aja di smartphone yang saat ini kita pegang pasti ada aplikasi yang namanya radio. Jadi terbukti bahwa peminat radio itu masih sangat banyak di Indonesia ini. Tahu radio, tapi teman-teman masih banyak yang belum mengetahui tentang jenis-jenis radio. Radio itu tidak hanya ada satu jenis loh. Ada radio swasta, radio komunitas, dan juga ada radio pemerintah. Jadi di sini saya dan teman-teman saya bakal menjelasin 3 jenis radio tersebut. Yang pertama teman saya ada Muarif, ada Nurul Safira, dan Mbak Sandy. Jadi untuk teman-teman semua tetap tonton video ini sampai selesai agar teman-teman semua yang awalnya hanya mengetahui radio itu sebagai alat komunikasi bisa mengetahui lebih dalam tentang radio. Terima kasih. Halo semua, saya Muarif Mahfud dan pada video kali ini saya akan membahas apa itu radio pemerintah. Jadi sejarahnya RRI itu panjang, Pak. Jadi sejarahnya RRI kalau dikumpuli, kalau kita ceritakan secara langsung, mungkin itu bisa menjadi satu judul skripsi. Tapi di sini saya akan meringkasnya menjadi 2 kertas karena saya malas. Jadi RRI itu terbentuk itu setelah 1 bulan Radio Hoso Kyoku itu ditutup tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, dan kemudian kurang lebih nih 1 bulan setelahnya dibentuklah RRI tepatnya pada tanggal 11 September 1945. Pembentukannya itu memiliki proses yang lumayan rumit, nggak panjang juga sih, pendek cuma 1 hari. Di sejarahnya panjang, cuman saya meringkas menjadi 1 hari saja, yaitu tepatnya pada tanggal 11 September itu. Pada awal-awal kemerdekaan itu, setelah ditutupnya Radio Hosokyoku, nah para orang-orang yang aktif di radio sebelumnya, di Radio Hosokyoku, itu menyadari bahwa radio itu sangat penting bagi pemerintah agar dapat menyalurkan informasi. Radio itu menjadi salah satu sarana wadah yang bagus, yang efektif lah dibilang, karena radio itu cepat, Pak, sifatnya pada saat itu. Koran dan lain sebagainya, media cetak lah gitu misalnya, itu lama, Pak. Radio itu salah satu sarana yang paling cepat kalau dibandingkan dengan lainnya. Nah, pada saat itu ditambah lagi beredarnya berita-berita dari luar akan kedatangan pihak Inggris atas menamakan sekutu akan menduduki Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan mengamankan keamanan di pulau-pulau itu sampai Belanda itu datang lagi menguasai Indonesia. Nah, dengan berita itulah baru kita itu tahu kalau sekutu itu masih menganggap Indonesia itu adalah hak milik Belanda. Nah, pada saat itu makin semangatlah para petinggi-petinggi dari Radio Hosokyoku yang ditutup itu untuk membuat radio baru, untuk membuat radio pemerintah agar masyarakat itu tahu loh apa yang harus dilakukan ketika penjajah itu datang. Nah, orang-orang yang aktif di zaman Radio Hosokyoku itu menyadari akan halnya itu. Jadi mereka melakukan deglasi radio untuk pertama kali. Kemudian pada tanggal 11 September 1945, tepatnya pukul 17, wakil-wakil petinggi dari bekas Radio Hosokuse yang berjumlah 8 orang mengadakan deglasi radio dan mengimbau pemerintah mendirikan radio sebagai alat komunikasi antar pemerintah dengan rakyat. Jadi pada waktu itu pemerintah sedikit keberatan karena alat-alat pemancar yang diperlukan untuk menyiarkan radio itu sudah termaksud dalam barang-barang investasi pihak sekutu yang telah membantu Indonesia untuk terbebas dari Jepang. Nah, tapi pihak deglasi radio itu tetap bersikukuh dan tetap menjalankan rencananya. Nah, di hari yang sama pada pukul 24.00 atau jam 12 atau tengah malam, deglasi radio melakukan kembali rapat di rumah Adang Kadarusman, dan hasil akhir dari rapat itu adalah mendirikan RRI dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Nah, sejak saat itu mulailah didirikan satu persatu radio milik pemerintah di berbagai macam daerah. Pada Februari 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan.
sekarang berubah menjadi Kominfo. Nah, pada tahun 2000, Departemen Pertahanan menjadikan momentum sebagai peralihan RRI sebagai sarana pemerintah diberalihkan ke media publik. Kali mengudara tetap mengudara. Nah, dengan slogan itu mereka memberikan semangat juang zaman penjajahan sampai saat ini untuk tidak pandang menyerah, seperti RRI yang sudah mengudara dari awal terbentuknya negara kita sampai pada saat ini. Diharapkan RRI itu tidak mati akan tergerusnya media-media online yang banyak sekali beredar pada saat ini. Jadi segitu aja ya, sekian pembahasan tentang radio pemerintah, lebih tepatnya sejarah radio pemerintah, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, baiklah, saya Nurul Safira akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai radio swasta. Pada masa awal Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai dengan 1968, radio siaran swasta mulai tumbuh di Indonesia yang keberadaannya mengikuti berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun payung hukum bagi keberadaan radio siaran swasta nasional Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Dikutip dari laman radio PRSSNI disebutkan bahwa dalam PP tersebut diatur mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab radio siaran serta penyelenggaraannya, perizinan, dan pengawasannya. Radio swasta merupakan radio yang dimiliki oleh perorangan yang sifatnya komersil, sehingga sumber penghasilan untuk operasional radio swasta ini sepenuhnya berasal dari iklan. Walau demikian, radio swasta masih berada di bawah perundang-undangan mengenai penyiaran yang disepakati melalui lisensi pemerintahan. Peran penyiaran radio swasta sebagai pemberi informasi dan hiburan kepada masyarakat luas semakin strategis dalam membentuk opini atau pendapat masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pilihan alat hiburan yang sangat praktis dan efektif. Di dalam penyelenggaraan penyiaran radio swasta harus menggunakan frekuensi radio dan tidak saling mengganggu serta sesuai dengan peruntukannya. Radio siaran swasta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta disebut lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Radio siaran swasta dalam melaksanakan penyiaran wajib melakukan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, tidak boleh memungut biaya selama masa uji coba siaran. Yang kedua, tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran. Yang ketiga, isi siaran wajib mengundang informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Perizinan untuk penyelenggaraan radio siaran swasta terdiri dari 2 tahap, yaitu izin untuk penyelenggaraan dan izin alokasi serta penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI. Untuk pendiriannya, radio siaran swasta harus dengan modal awal yang seluruhnya milik warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Sebagian besar penyelenggaraan radio siaran swasta sangat tergantung dengan iklan komersial, karena pendapatan finansial sebuah radio siaran swasta adalah pemasangan promosi atau iklan komersial. Untuk memperoleh iklan komersial, radio siaran swasta dapat memperoleh melalui 3 cara. Yang pertama dengan mendatangi langsung calon pemasang iklan, yang kedua calon pemasang iklan mendatangi langsung ke stasiun radio, dan yang ketiga dengan memperoleh iklan melalui biro iklan. Nah, dalam hal pendirian radio siaran swasta mempertimbangkan hal-hal yaitu perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, dan budaya, dan ketersediaan kanal frekuensi radio. Sehingga efektivitas dan hasil guna suatu radio siaran swasta dalam satu wilayah memberikan manfaat baik masyarakat luas, radio siaran swasta tersebut, dan pemerintah. Sumber dana utama radio siaran swasta berasal dari iklan yang merupakan penghasilan yang sangat pokok dalam pengoperasikan sistem radio komersial yang bebas dan kompetitif. Selain itu juga dengan iklan memungkinkan masyarakat menerima program hiburan, pendidikan,
berita, dan informasi yang berkualitas yang terbaik. Kemudian juga memperhatikan penempatan dan standar waktu untuk komersial. Penempatan iklan tidak boleh menghalangi inovasi dan kualitas penyajian program yang akan mengganggu pendengar. Kemudian juga memperhatikan penempatan dan standar waktu untuk komersial. Penempatan iklan tidak boleh menghalangi inovasi dan kualitas penyajian program yang akan mengganggu pendengar. Iklan-iklan yang hanya ditujukan khusus untuk orang dewasa tidak disiarkan pada waktu dengar anak-anak. Setiap tahun cukup banyak yang mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran radio siaran swasta. Bahkan sebagian besar sudah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, sedangkan alokasi frekuensi radio siaran swasta sangat terbatas. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam mengalokasikan frekuensi radio di luar master plan bagi penyelenggara radio siaran swasta. Mengingat radio siaran swasta adalah merupakan lembaga penyiaran swasta yang berbadan hukum. Tentulah orientasinya tidak semata-mata idealisme para pendirinya. Proses strategi dalam industri radio tersebut dalam menghadapi persaingan industri media dengan membangun program-program siaran. Nah, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Novista Seli. Baiklah, selanjutnya saya Novista Seli Hasanah yang akan melanjutkan tentang radio komunitas. Radio komunitas adalah stasiun siaran radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Radio komunitas juga sering disebut sebagai radio sosial, radio pendidikan, atau radio alternatif. Intinya, radio komunitas adalah dari, oleh, untuk, dan tentang komunitas. Radio komunitas sebagai bentuk lembaga penyiaran telah diakui keberadaannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Penyiaran Radio Komunitas adalah termasuk ke dalam lembaga penyiaran komunitas, di mana dalam penjelasannya pada pasal 21 ayat 1, lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersil, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan, wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Definisi mengenai radio komunitas salah satunya dikemukakan oleh Pusat Informasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau P2KP. P2KP mengasumsikan bahwa radio komunitas merupakan salah satu jenis media komunikasi elektronik yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri. Radio komunitas merupakan media pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut oleh Pusat Informasi P2KP bahwa radio komunitas memiliki radius pancaran yang terbatas. Hal ini terkait dengan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan isi siaran atau informasi yang disampaikan merupakan informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Manajemen radio komunitas maupun manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Radio komunitas dalam berdirinya harus memiliki izin dan berbadan hukum. Hal tersebut dikarenakan sebuah media radio pasti mempunyai frekuensi, dan frekuensi milik masyarakat yang perizinannya diatur dalam undang-undang, maka radio komunitas diwajibkan memiliki badan hukum, izin penyiaran, dan penggunaan frekuensi. Radio komunitas merupakan radio yang mengikuti dialek lokal dan kebiasaan berbicara setempat, sedangkan radio swasta cenderung mengikuti gaya bicara orang kota. Tujuan berdirinya radio komunitas yaitu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga di wilayah tempat radio tersebut. Terkadang, penempatan lokasi radio komunitas lebih diperuntukkan masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang masih rendah. Misal, terdapat sebuah radio yang diperuntukkan masyarakat yang berada di bidang pertanian. Radio komunitas tersebut membantu masyarakat dalam memberikan informasi seputar dunia pertanian, strategi bertani agar memperoleh hasil panen yang memuaskan, dan sebagainya.
Tujuan utama radio komunitas ialah yang pertama, mengembangkan komunikasi antara pemilik program dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah komunitas di wilayah keberadaan radio komunitas. Yang kedua, memaksimalkan pendayagunaan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, membaca persoalan yang berkembang di masyarakat. Peran radio komunitas di lingkungan masyarakat yang berlatar belakang kurang menjadikan radio tersebut sebagai sumber informasi utama bagi untuk mencapai keberhasilan dalam bidang tertentu. Hal ini tidak lepas dari visi radio komunitas untuk mengembangkan pembangunan di segala sektor seperti pendidikan, kebudayaan, maupun sosial. Prinsip-prinsip yang digunakan oleh radio komunitas merupakan perwujudan dari pengembangan komunikasi pembangunan dalam arti luas. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi juga dapat diartikan hubungan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai keberhasilan dalam bidang tertentu. Dalam konteks radio, sebuah lembaga radio mempunyai peran sebagai komunikator yang dapat mempengaruhi komunikan atau pendengar. Komunikator mempengaruhi untuk mengubah sikap, membentuk pola pikir yang lebih maju sesuai dengan pesan yang dikemukakan, sehingga pendengar mengikutinya maupun mengubah sikap dan perilakunya. Peranan utama adalah untuk menciptakan suasana yang baik dalam proses komunikasi tersebut. Dalam pelaksanaan radio komunitas, aktivitas yang utama dan mengemban sebagai misi adalah tercapainya akses komunikasi, yaitu dapat mengenali kebutuhan kelompok, memecahkan masalah dengan mencari informasi dari berbagai sumber, memilah informasi berdasarkan bidang masalah, mengolah informasi maupun menyimpan informasi. Tetapi apakah masyarakat sekitar yang mengambil peran sebagai pendengar mempunyai kesiapan untuk ditolak berfungsi radio komunitas? Dan apakah pendengar memiliki sarana maupun media untuk aktivitas komunikasi? Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia bagi pendengar merupakan salah satu solusi menangani hal tersebut. Radio komunitas tidak hanya menyiapkan informasi melalui cara komunikasi bermedia, tetapi langkah yang lain melalui pertemuan dengan membahas suatu persoalan yang hangat dan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat baik di bidang sosial, kemasyarakatan, kebudayaan, pendidikan, maupun agrobisnis. Nah, bagaimana penjelasan dari ketiga teman saya tadi tentang 3 jenis radio yang ada, seperti radio swasta, radio pemerintah, dan radio komunitas. Cukup jelas bukan? Kalau sudah cukup jelas, saya akan menarik kesimpulannya. Berarti yang pertama ada radio swasta ya. Radio swasta itu bersifat komersil. Jadi radio swasta ini mendapatkan penghasilan itu dari iklannya, dari iklan-iklan yang masuk dan sponsor yang masuk, seperti itu. Dan radio komersil ini lebih mengarah ke hiburan untuk masyarakat luas. Dan radio ini juga walaupun dia swasta, tapi tetap di bawah perundang-undangan kok. Jadi radio ini tetap diawasi oleh undang-undang. Selain itu, radio swasta yang setahu saya yang ada di daerah saya itu ada seperti Radio Putra Buana. Radio itu menyiarkan berbagai jenis musik koplo dan musik-musik yang hits pada zaman sekarang ini, dan juga termasuk seperti podcast. Dan yang kedua, kesimpulan tentang radio pemerintah yang saya ketahui yaitu RRI, Radio Republik Indonesia. Untuk di Pekanbaru sendiri itu radio RRI itu ada di dekat area Mall Pekanbaru, seingat saya ya, di depannya itu radionya cukup besar. Radio RRI ini punya slogan sekali mengudara akan tetap mengudara. Radio RRI ini berperan penting dalam menyiarkan berbagai informasi, berita, pendidikan, dan hiburan yang berkualitas untuk masyarakat. RRI
mempunyai peranan penting dalam masyarakat untuk agar media mereka tetap didengar oleh masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media digital pada saat ini. Untuk tugas RRI sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan PP 12 tahun 2005 tentang LPP RRI. Yang ketiga, yaitu radio komunitas. Radio komunitas ini merupakan salah satu jenis media komunikasi elektronik yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri. Radio komunitas merupakan media pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Eksistensi radio di zaman modern ini masih tetap terjaga di kalangan pendengarnya. Tidak sedikit orang yang lebih merasakan kenyamanan ketika mendengarkan radio ketimbang menonton televisi ataupun menonton video lewat layar smartphone. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka pihak radio juga semakin cerdas dengan menyediakan berbagai macam program-program yang membuat masyarakat nyaman mendengarkan radio seperti podcast dan berbagai program lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.